memperkenalkan hasil materi kami yang dimana judul kami konsep dasar diagnostik kesulitan belajar siswa. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esra Helmalia Boris Tumorang dengan NIM 230101048 dari grup C. Perkenalkan, saya Priscilla Eklesia Girsang, NIM 230101007 grup C. Saya Rahel Clara Dela Simanjunta dengan NIM 230101079. Perkenalkan, nama saya Sari Eris Mare, NIM 230101084 grup C. Perkenalkan, nama saya Samsul Beraja dengan NIM 230101065. Oke teman-teman, di sini kami akan melaporkan hasil materi kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagnostik kesulitan belajar. Kesulitan belajar biasanya dikaitkan dengan kegagalan peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kesulitan biasanya ditandai dengan adanya tantangan yang dihadapi peserta didik dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, menurut Blanco, ada dua faktor prestasi peserta didik dalam pencapaian pembelajaran. Yang pertama itu adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Singkatnya, internal itu dari dalam diri dan eksternal itu dari luar diri. Penyebab dalam internal ini yang penyebab utamanya adalah neurologis, sistem saraf otak, yang dimana kemampuan peserta didik untuk menyerap suatu proses pembelajaran tersebut atau pemahaman peserta didik tersebut. Dan faktor eksternal ini adalah seperti keluarga yang mendukung proses peningkatan pembelajaran dalam peserta didik tersebut, atau pertemanan atau lingkungan. Sedangkan menurut Kaikulin, kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh peserta didik pada aktivitas belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajar rendah dan perubahan perilaku yang terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh. Selanjutnya, peserta didik yang memiliki kesulitan dalam belajar atau dalam proses pembelajaran tidak bisa dibiarkan baik oleh guru maupun keluarga atau lain sebagainya. Karena apa? Akan berdampak pada peserta didik tersebut. Mereka tidak akan bisa mencapai tujuan pembelajaran karena tidak ada dukungan. Dan guru harus segera menanganinya. Jika tidak ditangani atau tidak mendukung peserta didik itu untuk mengupgrade atau meningkatkan proses pembelajarannya, maka akan berdampak kepada peserta didik tersebut. Mereka akan mengalami kesulitan dalam pencapaian proses pembelajaran tersebut atau tujuan dalam proses pembelajaran tersebut. Saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu kasus kesulitan belajar. Kesulitan belajar siswa ditentukan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis, sehingga berakhirnya dapat menyebabkan potensi belajar yang dicapainya kurang maksimal. Kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas, diantaranya mengandung makna suatu proses belajar yang terganggu karena adanya respon tertentu yang bertentangan atau tidak adil. 2. Learning dysfunction. Gangguan belajar ini berupa gejala proses belajar yang tidak berfungsi dengan baik karena adanya gangguan saraf otak, sehingga terjadi gangguan pada salah satu tahap dalam proses belajar. Ada itu underflow. Siswa semacam ini memiliki hasil belajar yang rendah di bawah potensi yang ada padanya. Yang keempat, slow learner. Siswa seperti ini memperlihatkan gejala belajar lambat dan dapat juga dikatakan proses perkembangannya lambat. Yang kelima, learning disability. Kesulitan ini berupa ketidakmampuan belajar karena berbagai sebab. Siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil yang dicapai di bawah potensi intelektualnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya, yaitu faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar. Nah, pada saat ini atau masa sekarang ini masih banyak peserta didik atau siswa yang masih mengalami kesulitan dalam belajar. Ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Di sini akan saya bahas satu-satu. Yang pertama adalah faktor internal. Jadi faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik yang sudah timbul rasa malas dari dirinya sendiri yang membuat dia akan kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya.
jika seorang mahasiswa sudah memiliki rasa malas duluan dari dirinya sendiri, maka materi itu pun tidak akan bisa diterima, karena tidak di mana peserta didik yang sudah memiliki rasa malas duluan dari dirinya sendiri tidak akan dapat menerima pelajaran atau materi yang disampaikan oleh gurunya, di mana peserta didik yang sudah memiliki rasa malas dari dirinya sendiri tidak akan bisa menerima setiap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya kepada mereka karena rasa ketidakingintahuan oleh siswa itu tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar, seperti dari orang tua, sekolah, dan juga masyarakat. Motivasi, dorongan dari orang tua, sekolah, dan juga masyarakat sangat dibutuhkan oleh seorang peserta didik untuk dapat memahami lebih baik lagi sebuah pelajaran. Karena apa? Karena di saat orang tua, sekolah, ataupun masyarakat memberikan motivasi kepada siswa atau kepada peserta didik, maka peserta didik tersebut akan selalu mengingat bahwa dia perlu mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa motivasi dari faktor eksternal ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Selain itu, keharmonisan orang tua atau cara metode orang tua mengajari peserta didik ini juga sangat berpengaruh. Di saat siswa menyukai bagaimana cara orang tua mengajari mereka, ini juga sangat berpengaruh karena mereka akan memiliki semangat untuk belajar. Selanjutnya, salah satu contoh faktor eksternal yaitu dari sekolah. Mata pelajaran yang tidak disukai oleh siswa merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar. Contoh, mata pelajaran matematika. Kita mengetahui bahwa banyak peserta didik yang menganggap bahwa mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang sangat susah. Nah, itulah yang menyebabkan Oke, baik. Selanjutnya adalah faktor eksternal dari sekolah. Salah satu mata pelajaran yang seringkali tidak disukai oleh peserta didik adalah matematika. Mengapa? Karena cenderung peserta didik menganggap bahwa matematika ini adalah mata pelajaran yang susah karena berkaitan dengan penghitungan. Nah, jika peserta didik tidak menyukai suatu mata pelajaran, tentunya untuk memahami mata pelajaran itu pun mereka akan susah. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahwa peserta didik akan mengalami kesulitan bagaimana untuk memahami mata pelajaran matematika itu. Jadi, mata pelajaran yang tidak disukai adalah merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kesulitan dalam belajar peserta didik. Demikianlah ada dua faktor penyebab timbulnya kesulitan dalam belajar peserta didik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang dimana saya akan menjelaskan tentang dampak kesulitan belajar. Nah, tentunya jika masih mengalami kesulitan belajar, kita akan mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Nah, adapun dua para ahli yang mengemukakan pendapat tentang dampak kesulitan belajar. Yang pertama, adapun menurut Sugini tahun 2016, dampak kesulitan belajar yang pertama yaitu terjadinya frustasi pada anak. Nah, kenapa saya bilang frustasi pada anak? Karena anak tersebut mengalami frustasi karena tidak adanya dukungan ataupun dorongan dari orang tua, teman sekelas ataupun teman sebayanya, dan lingkungan sekitarnya. Nah, dampak yang kedua, menyebabkan anak merasa dirinya bodoh, lambat, nakal, aneh, dan terbelakangan. Nah, dampak yang ketiga yaitu menyebabkan anak menjadi halu, rendah diri, berperilaku nakal, atau bahkan menyendiri untuk menutupi kekurangan dirinya sendiri. Nah, dampak yang keempat yaitu terjadinya keluarga yang tidak harmonis. Nah, mengapa keluarga tersebut tidak harmonis? Karena orang tua bakalan merasa dirinya salah karena anaknya tersebut mengalami kesulitan belajar, karena orang tua atau karena mereka anaknya mengalami kesulitan belajar. Nah, dampak yang kelima, membuat anak kesulitan dalam gerak motoriknya seperti menggambar, mewarnai, ataupun menempel sebagainya. Yang kedua, menurut
belajar bagi pendidikan yaitu penempatan ataupun pelayanan khusus. Tidak berarti anak ditempatkan dalam pelayanan khusus tidak ditempatkan di dalam kelas, tetapi anak tersebut ditempatkan di dalam pelayanan terkhusus dan tidak dipisahkan dari kelompoknya. Nah, dalam pelayanan tersebut ada yang namanya guru terkhusus untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Nah, tetapi guru tersebut tidak hanya sendiri. Guru tersebut akan mengajak guru-guru yang lainnya untuk merancang layanan pendidikan dan psikologis yang akan dikembangkan pada anak tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi keempat, cara mengatasi kesulitan belajar. Tugas sendiri atau guru adalah mempersiapkan generasi bangsa agar mampu menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya di kemudian hari sebagai khalifah Allah di bumi. Dengan demikian, pendidikan yang pada hakikat adalah untuk memanusiawikan manusia memiliki arti penting kehidupan anak. Hanya pendidikan yang efektif yang mampu meningkatkan kualitas hidup mengantarkan anak sukses dalam hidupnya. Guru adalah pihak utama yang langsung berhubungan dengan anak dalam upaya proses pembelajaran. Peran guru tidak terlepas dari keberadaan kurikulum. Pelaksanaan proses pembelajaran selain sebagaimana guru juga merupakan pembimbing dan bagi siswanya. Pola tingkah laku guru dalam proses pembelajaran biasanya ditiru oleh siswanya dalam perjalanan hidupnya sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Beberapa cara mengatasi kesulitan dalam belajar dapat dilakukan dengan cara belajar efektif dan efisien. Cara demikian merupakan problematika yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari orang yang benar-benar mendengar apa yang disampaikan oleh siswa tersebut. Orang tua dan guru kelas kerap kali memberikan saran-saran kepada siswa agar rajin belajar karena rajin adalah pangkal cerdas. Orang yang cerdas kan mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman yang serba kompleks. Media pemecah kesulitan belajar adalah alat atau pendekatan yang digunakan untuk membantu siswa mengatasi hambatan dan proses pembelajaran. Media ini mencakup berbagai jenis seperti yang pertama, media visual atau gambar, grafik, dan diagram untuk mempermudah siswa memahami konsep abstrak. Yang kedua, media auditif atau rekaman atau audio dan ceramah bagi siswa dengan gaya belajar mendengarkan. Yang ketiga, media interaktif atau aplikasi edukatif atau permainan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, bahan bacaan, tutorial video dan program komputer untuk kebutuhan pelajar individu. Manfaatnya meliputi peningkatan pemahaman, motivasi, dan keterampilan siswa. Pengguna media ini bertujuan untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan mendukung perkembangan individu sesuai kebutuhan unik masing-masing. Manfaat media pemecahan kesulitan belajar yang pertama, meningkatkan pemahaman seperti media gambar, grafik, atau rekaman audio. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Dengan permainan edukatif membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan dan mengurangi bosan. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas yaitu dengan berbagai bentuk sumber daya, teks, rekaman, audio, video, dan tutorial. Siswa dapat memilih format yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa. Media interaktif menciptakan pengalaman belajar yang adiktif, meningkatkan partisipasi diaktif siswa. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah media pemecahan kesulitan belajar tidak hanya fokus pada pemecah materi, tetapi juga mencakup motivasi dan keterlibatan siswa.
Ini membantu menciptakan pembelajaran yang inklusif dan adiktif sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing.